Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-37 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan bahas dua buah latihan soal lagi terkait tentang materi rata-rata. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang ya, karena kalian akan mendapatkan info-info terbaru terkait tentang persiapan OSN 2024 bidang matematika dari channel ini, dan juga sekaligus untuk mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya, oke? Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara OSN tingkat kabupaten, karena kalian akan mendapatkan video-video eksklusif dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, oke? Kita akan mulai pembahasan pada video kali ini dari nomor 107. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika rata-rata dari A, B, C, dan A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 2 berturut-turut adalah 2 dan 4, maka rata-rata dari A, B, B, C, CA adalah titik-titik. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari soal ini, kita akan pertama untuk menuliskan dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Kan diketahui ini rata-rata ya, rata-rata dari A, B, C itu adalah 2, sedangkan rata-rata dari A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 2 nilainya adalah 4. Ingat, rata-rata itu adalah total data dibagi dengan banyak data. Maka di sini untuk mendapatkan rata-rata dari A, B, C, tentu kita jumlahkan A tambah B tambah C, kemudian kita bagi, karena ini ada 3, maka kita bagi dengan 3, itu nilainya adalah yang pertama adalah 2. Maka di sini kalau misalkan kita kali silang, 3-nya itu kita pindahkan menjadi pengali, maka kita akan memperoleh bahwa A tambah B tambah C itu nilainya adalah 2 kali 3 hasilnya 6. Ini adalah persamaan 1. Nah, kemudian kita akan mencari untuk yang persamaan keduanya, yaitu rata-rata A pangkat 2, B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Nah, di sini kan kita perhatikan bahwa ini kan ada 3 ya, sama seperti tadi, maka kita akan lakukan hal yang sama. Di sini kita tuliskan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 ditambah dengan C pangkat 2, kemudian dibagi dengan 3, hasilnya adalah 4 kalau berdasarkan soalnya. Nah, ini kalau misalkan kita lakukan hal yang sama seperti tadi, ini kita pindahkan menjadi pengali, maka kita akan memperoleh A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 itu adalah 12. Nah, kalau misalkan kita mau mengubah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 itu ke dalam bentuk A tambah B ditambah C, kemudian kita pangkatkan 2, tentu ini nilainya tidak bakal sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Nah, agar kita tetap mendapatkan hasilnya hanyalah yang A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2, itu otomatis dalam kurung A tambah B tambah C yang berpangkat 2 kita harus kurangi dulu dengan 2 dikalikan dengan AB tambah AC tambah dengan BC, agar mendapatkan hasil yang sama, yaitu A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Karena ini adalah salah satu hafalan yang sangat penting agar kalian bisa mendapatkan jawaban dari soal ini. Nah, kemudian di sini ini nilainya tetap 12 ya, karena ini kita cuma memanipulasi bentuk A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2-nya. Nah, kemudian ini kan kita sudah mengetahui nilai dari A tambah B tambah C, maka coba kita substitusi ke dalamnya. Maka di sini kita peroleh ternyata 6 pangkat 2 dikurang 2 dikalikan dengan AB tambah AC tambah BC itu sama dengan 12. Maka di sini kita hitung 6 pangkat 2 adalah 36. Berarti 36 dikurang 2 dikalikan dengan AB tambah AC tambah BC itu sama dengan 12. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kanan yang negatifnya, sedangkan 12-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita peroleh 36 kurang 12 itu sama dengan 2 dikalikan dengan AB tambah AC tambah BC. Kemudian untuk ruas kiri kita kurangi, 36 kurang 12 dapatnya 24 sama dengan 2 dikalikan dengan AB tambah AC tambah BC. Maka di sini kita bagi ya, kita bagi dengan 2 dapatnya adalah 12. Maka di sini kita peroleh ternyata AB tambah AC tambah BC itu sama dengan 12. Nah, karena yang ditanya adalah rata-ratanya, maka tentunya ini kita bagi dengan banyaknya data. Ini kan ada 3, 1, 2, 3. Maka coba kita bagi dengan 3. Maka di ruas kanan kita juga bagi dengan 3. Maka ternyata hasilnya adalah 12 bagi 3 adalah positif 4. Maka ternyata rata-rata dari A, B, B, C, dan juga CA itu adalah jawabannya yang C, yaitu positif 4. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan kali ini. Kalau misalkan ada yang belum kalian paham terkait tentang penjelasan soal ini, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan OSK terbaik, silahkan beli buku dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan ini.
ini. Jadi bukunya itu yang rekomendasi dari kami itu yang berwarna biru dan juga yang berwarna orange khusus yang untuk tingkat SMP. Jadi kalau misalkan kalian tertarik silahkan hubungi nomor Mimin di 0878 6062 2162. Yuk miliki buku ini dan raihlah juara OSK tahun ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 108. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Nilai rata-rata bahasa Inggris dalam satu kelas yang terdiri dari 14 siswa adalah 6. Satu siswa memperoleh nilai tertinggi dan satu siswa lainnya memperoleh nilai terendah. Nilai rata-rata tanpa nilai tertinggi dan juga terendah juga sama dengan 6. Jika nilai terendahnya adalah B, maka selisih nilai tertinggi dan terendah adalah titik-titik. Nah, jadi di sini langkah yang harus kita lakukan pertama adalah memisalkan dulu 14 data yang ada di soal ini. Jadi misalkan kita tuliskan ya data terurut. Misalkan data terurut dari soal ini kan ada 14 orang ya, maka di sini kita tuliskan data terurutnya misalkan X1, kemudian X2, kemudian X3 sampai dengan X yang terakhir adalah X13 dan juga X14 tentunya ya karena ada 14 orang. Nah, kemudian di sini untuk X1 itu adalah yang terendah, ini adalah yang terendah, sedangkan X14 adalah yang tertinggi. Jadi ini adalah data terurut ya, ingat. Kemudian di sini karena yang diketahui itu adalah rata-rata dari 14 orang ini adalah 6, maka bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Kita tuliskan bahwa X1 tambah X2 sampai seterusnya sampai dengan X13 ditambah dengan X14 kemudian dibagi dengan 14 itu hasilnya adalah 6. Berarti di sini kalau misalkan kita kali 14 dengan 6-nya, maka di sini kita akan memperoleh nilai dari X1 tambah X2 ditambah sampai seterusnya sampai dengan X13 tambah X14 itu adalah 6 dikalikan dengan 14. 6 kali 14 itu berapa sih? 6 kali 14 coba kita hitung. 14 kali 6 di sini 4 ingat 2, 6 kali 1 6 tambah 2 8. Oh, ternyata sama dengan 84. Ini kita simpan ya, nanti akan kita gunakan kembali. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan rata-rata tanpa nilai tertinggi dan juga terendah. Nah, jadi rata-rata tanpa X1 dan X14 ini bisa kita tuliskan menjadi X2 tambah X3 dan seterusnya sampai dengan X13. Kemudian kita bagi dengan 14 kurang 2 karena kita kurangi 2 tadi, maka jadinya adalah dibagi dengan 12. Itu nilainya ternyata sama dengan 6. Karena di sini kita bisa kalikan lagi ya, seperti tadi 12 kita kalikan dengan 6, maka kita akan memperoleh X2 tambah X3 dan seterusnya sampai dengan X13 itu hasilnya adalah 72. Nah, berarti sekarang kita sudah bisa untuk menentukan nilai dari X1 dan juga X14. Kenapa? Karena di sini kita bisa kurangkan ya persamaan 1 dan persamaan 2 yang ada di soal ini. Maka bisa kita tuliskan menjadi seperti berikut. X1 tambah X2 sampai dengan X13 kemudian ditambah dengan X14. Ini kan ada hasilnya ya, yaitu 84. Kita kurangi dengan persamaan kedua yaitu yang X2 ditambah dengan seterusnya sampai dengan X13 itu nilainya adalah 72. Nah, ini kalau misalkan dikurangkan otomatis yang tersisa tinggal X1 dan juga X14-nya. Nah, X14-nya itu yang mau kita cari karena X1-nya itu sudah kita tahu. Nah, ini ketika dikurang dapatnya kan X1 tambah dengan X14 itu hasilnya adalah 84 kurang 72, hasilnya adalah 12. Nah, kalau misalkan diketahui tadi di soalnya bahwa nilai terendah itu adalah B, kita misalkan sebagai B, maka ini kita ganti dengan B ya untuk nilai X1-nya. Nah, untuk nilai tertingginya berarti kita bisa ubah ke dalam nilai B juga, maka di sini kita peroleh X14 itu sama dengan 12, B-nya kita pindahkan ke ruas kanan, kita dapat 12 dikurangkan dengan B. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah mendapatkan nilai X14 yaitu nilai tertinggi dari soal ini, langkah selanjutnya kita cek ternyata yang ditanyakan adalah selisih nilai tertinggi dan juga terendahnya. Maka di sini kita kurangkan X14 dikurangkan dengan X1-nya. X14-nya adalah 12 kurang B, kemudian kita kurangi juga dengan X1-nya yaitu B, maka kita peroleh hasilnya adalah 12 dikurangkan dengan 2B. Inilah jawaban yang diminta di soal ini, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi B, yaitu 12 dikurangkan dengan 2B. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Nah, jadi itu dia tadi 2 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal tentang rata-rata juga. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawaban yang berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.